Yang ingin saya sampaikan pada pagi kali ini, ada sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yaghillu 'alaihinna qalbul 'abdil mu'min." Ada 3 perkara di mana jika 3 perkara itu dijalankan, maka hati seorang mukmin tidak akan terpeleset, tidak akan tergelincir, tidak akan tersesat kalau 3 perkara ini diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka hati seorang mukmin akan terpeleset, tergelincir, tersesat. Dan hati kalau sudah terpeleset, tergelincir, tersesat, itu bahaya. Karena bisa mengajak orang lain mengikuti ajaran sesat. Nah, apa saja 3 perkara itu? Kalau dijalankan menyebabkan seseorang itu hatinya tidak tergelincir. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Beribadah, bersedekah, berbuat baik semata-mata karena Allah. Orang yang beramal karena Allah itu hatinya dijaga oleh Allah. Dan orang kalau beramal tidak ikhlas karena Allah, berarti dia terpeleset. Semakin jauh semakin bahaya. Itu apa saja terpeleset. Ikhlas ini, kata para ulama, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menjelaskan, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ada ikhlas tingkatannya khawas, tingkatan para aulia, orang-orang yang ma'rifat. Apa ikhlas menurut orang-orang yang ma'rifat, menurut para aulia? Ikhlas menurut orang-orang yang ma'rifat, menurut para aulia, adalah orang melakukan amal soleh, rajin beribadah kepada Allah, beramal semata-mata karena cinta kepada Allah, dan semata-mata karena menjalankan kewajiban kepada Allah, kewajiban sebagai hamba. Orang ini melakukan amal soleh bukan karena mengharapkan masuk surga dan bukan karena takut neraka, tetapi semata-mata karena menjalankan kewajiban ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Ini ikhlas kelas tinggi. Dan ini, orang yang ikhlas seperti ini, beribadah kepada Allah, penghambaan kepada Allah, gak akan dipengaruhi apa-apa. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan surga, seandainya Allah tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini masih beribadah, bertakwa kepada Allah. Ini ikhlas paling tinggi. Ikhlasnya khawas. Lalu di bawahnya ikhlasut tujjar, ikhlasnya para pedagang. Apa ikhlasnya para pedagang? Ada orang beramal soleh, ada orang bersedekah, ada orang rajin menjalankan sholat sunnah, ada orang rajin baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Mengapa begitu? Orang ini mengharap masuk surga dan takut masuk neraka. Nah, ini namanya ikhlasnya pedagang. Mengapa dikatakan ikhlasnya pedagang? Karena ini melakukan amal soleh mengharapkan imbalan dari Allah. Artinya, seandainya Allah tidak menjanjikan imbalan dengan surga dan tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini mungkin tidak beramal. Karena itu harapannya. Ini ikhlas kelas 2. Cuma di bawahnya tadi ini masih tinggi. Ada ikhlas yang paling rendah lagi. Apa ikhlas paling rendah? Ikhlas paling rendah ini ada orang beramal soleh, rajin berjamaah, rajin sholat duha, baca Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Mengapa orang ini rajin? Orang ini rajin karena mengharapkan kehidupannya di dunia sejahtera. Anak-anaknya kehidupannya sejahtera.
Kalau dia nakal, tidak rajin beribadah, khawatir kehidupannya di dunia susah. Tapi harapannya kepada Allah. Ini masih ikhlas. Cuma ikhlas paling rendah. Dan kebanyakan orang-orang ikhlasnya seperti ini. Orang takut berzina. Mengapa? Karena diancam di dalam hadis, az-zina yurithul faqr. Zina menyebabkan kefakiran. Ada orang rajin sholat duha. Mengapa rajin sholat duha? Katanya kalau rajin sholat duha rizkinya lancar. Dan lain sebagainya. Ini kelas 3. Mengapa? Karena yang diharapkan itu imbalan di dunia. Dan kebanyakan orang-orang ikhlasnya yang nomor 3 ini. Tapi tetap ikhlas. Kalau di bawahnya ini namanya bukan ikhlas. Namanya riya namanya. Kalau yang barusan itu masih ikhlas. Cuma ikhlas paling lemah. Dan ikhlas paling lemah ini masih bisa diselewengkan. Diajak untuk tidak benar masih bisa. Ada orang didatangi temannya malam-malam. Diajak nongkrong di warung kopi. Ayo ikut saya ke warung kopi. Temannya gak mau. Oh, saya gak bisa. Kenapa? Saya kalau malam ada rutinan. Rutinan apa? Saya dapat amalan dari Tengku baca surat Waqiah 21 kali tiap malam. Untuk apa? Saya ini banyak hutang. Kata guru saya si Tengku, kalau baca Waqiah tiap malam sekian kali, hutang saya cepat lunas. Ditanya sama kawannya, hutang kamu berapa? Ya hutang saya dikit, cuma 15 juta. Dah, kalau cuma 15 juta, kamu ikut saya ngopi semalam. Saya kasih 15 juta, bayarkan ke hutang kamu. Kira-kira orang ini baca Waqiah di rumahnya atau ikut kawannya kira-kira? Hah? Ikut kawannya. Mengapa? Karena dia pikir, ini kalau Allah bayar hutang saya, kan nggak tahu kapan bayarnya. Tapi kalau ini kan cash bayarnya, pilih yang cash. Nah, artinya apa? Ikhlas yang kelas 3 ini mudah dilemahkan. Ini pengalaman. Suatu ketika saya pulang dari Sumatera. Sampai di Surabaya saya ke Gresik. Ada acara pengajian. Pulang dari Gresik saya naik bis. Naik bus atau bis dari Surabaya ke Jember. Saya duduk dengan orang kira-kira seusia saya. Di bis itu bangkunya, kursinya ada 2. Di perjalanan, kawan ini ngajak ngobrol, ngajak kenalan. Bang, boleh kenalan? Oh boleh. Akhirnya kenalan karena sama-sama sendiri. Dari mana? Saya dari Banyuwangi. Abang dari mana? Saya dari Jember. Terus dia aktif sekali, tanya macam-macam. Abang ini pulang dari mana? Saya dari Gresik. Ada acara apa, Bang? Saya mau bilang saya ini kiai, ceramah kemana-mana, gak enak kan? Akhirnya saya bilang gak adalah silaturahmi ke Gresik. Oh iya, kamu dari mana? Saya tanya juga karena terpancing, tanya juga sama dia. Saya dari Kediri, Bang. Kediri di mana? Kedunglo. Nah, Kedunglo itu tempat aliran sesat. Ada daerah di Kediri namanya Kedunglo. Ada aliran dari sana memang. Dan mungkin di Aceh ada juga pengikutnya. Karena di mana-mana. Saya tanya, kamu ngapain ke situ? Saya ziarah sama tuan guru. Loh, kamu ikut aliran itu? Iya. Gak boleh, itu aliran sesat. Kamu kalau jumpa guru-guru kamu, Kiai Madura, kamu kan katanya dari Madura. Kamu pasti ditempeleng. Karena kiai-kiai kamu gak suka aliran itu. Akhirnya orang ini mengalihkan pembicaraan. Lama-lama saya mau turun, minta nomor HP pada saya. Bang, boleh minta nomor HP-nya? Oh boleh, catat aja. Hanya nyatat nomor HP saya. Dah, saya turun, dia melanjutkan perjalanan. Kira-kira 4 jam lagi dari rumah saya. Tadi ke rumah saya 4 jam. Jadi 8 jam perjalanan. Kira-kira dapat 1 minggu, kawan ini nelpon saya. Saya tanya, siapa? Saya, Bang, yang kemarin jumpa di bus itu. Dari Surabaya. Karena saya penasaran, saya tanya sama dia.
kamu kok ikut aliran itu? Apa latar belakangnya? Saya ingin tahu. Sebelum kamu wawancara dengan saya. Akhirnya dia cerita, saya ini bang, kata, saya asalnya kerja sama bos saya sebagai sales, ngantar barang dari pelanggan ke pelanggan, dari toko ke toko. Lama-lama saya berpikir, saya ini kalau kerja sama bos saya kan cuma membantu bos menjadi orang kaya. Saya tetap gini-gini aja. Sekarang jaringan bisnis ini kan sudah saya kuasai. Gimana kalau saya aja yang jadi bos? Biar saya juga kaya. Karena ingin kaya, ambil uang dari bank. Ambil uang ke bank sekian ratus juta. Buka usaha sendiri. Ya sewa kantor, beli mobil, lalu modal usaha. Kemudian barang diantar dari pelanggan ke pelanggan. Ternyata bagaimana? Perjalanan bisnis tidak lancar. Sirkulasi keuangan tidak stabil. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Akhirnya kredit di bank macet. Gak mampu bayar bank, akhirnya bangkrut. Hutang ratusan juta. Kalau malam hari ada dengar suara motor di depan rumah, istri risau, takut. Mengapa? Dikiranya debt collector dari bank akan menyita rumah atau menyita apa. Akhirnya apa? Di tengah-tengah kebingungan itu orang-orang bilang, kamu kalau ingin cepat lunas ikut aliran ini. Cepat lunas kalau ikut aliran ini. Makanya saya ikut bang. Saya tanya sama dia, kamu sudah bayar berapa persen hutangnya setelah ikut aliran itu? Itu masalahnya. Saya gak bisa bayar sampai sekarang. Disuruh sowan terus ke Tuan Guru. Bayar gak bisa. Nah, makanya keluar aja dari aliran itu. Itu bukan solusi bagi kamu. Bukan solusi. Cari solusi lain yang lebih bagus. Akhirnya orang ini menutup pembicaraan. Kira-kira dapat 2 bulan, nelpon saya lagi. Saya tanya lagi, kamu masih ikut aliran itu? Enggak bang, saya sudah keluar. Kenapa keluar? Katanya disuruh keluar. Ya keluar katanya. Lama-lama dia datang ke rumah saya. Minta saran-saran. Minta amalan bagaimana kira-kira cepat lunas. Setelah pulang dari rumah saya, itu tahun 2013, tahun 2014. Sampai sekarang nggak nelpon lagi. Entah kenapa, apa HP-nya hilang, atau dijual, atau sudah lunas nggak tahu. Nah, artinya apa? Ikhlas yang kelas 3 ini bahaya, saudara. Ikhlas yang kelas 3 ini bahaya. Kalau orang beribadah karena urusan dunia, mudah diselewengkan. Itu bahaya. Dan ikhlas ini, orang itu bisa ikhlas seperti itu. Itu caranya bagaimana? Itu tergantung keimanan. Kalau imannya kuat, maka ikhlasnya lebih dari itu. Tapi kalau imannya tidak kuat, maka bisa lemah imannya. Nah, ibadah yang ikhlasnya kelas 3 ini kan ibadahnya orang-orang yang lemah iman. Dia beranggapan Allah memberi rizki, Allah memberi kenikmatan. Itu sebagai sebagai upah karena dia beribadah kepada Allah. Artinya seandainya dia gak beribadah, Allah gak ngasih pada dia. Nah berarti bagaimana? Orang ini keimanannya terhadap takdir Allah itu lemah. Dia lupa bahwa rizki manusia itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Rizki itu semuanya adalah takdir Allah. Karenanya sabda Rasulullah SAW, la tukthir hammak ma quddira yakun wa ma turzaq ya'tik. Jangan banyak galau, jangan banyak susah, jangan banyak risau, jangan banyak gelisah, jangan banyak pikiran. Mengapa? Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Yang akan terjadi itu hanya apa yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tidak ditakdirkan oleh Allah gak terjadi.
Dan rizki yang diberikan pada kamu pasti datang pada kamu. Jangan banyak pikiran. Kalau orang itu keyakinannya kuat pada masalah rizki, keimanannya kuat kepada Allah, maka ikhlasnya akan meningkat. Tapi kalau gak kuat, ikhlasnya bisa lemah dan bisa-bisa tidak ikhlas. Orang itu nakal, berbuat jahat itu karena imannya lemah. Seandainya imannya kuat, dia tidak akan berbuat jahat. Suatu ketika Sayyidina Ali diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Sirrul Alamain wa Kashfu ma fid Darain. Sayyidina Ali naik onta berangkat ke masjid. Sampai di depan masjid, ontanya dititipkan pada seorang anak muda. Tolong ya, onta ini kamu jaga. Saya mau sholat. Setelah itu Sayyidina Ali masuk ke masjid lalu sholat. Sayyidina Ali berniat dalam hatinya, nanti anak ini saya kasih talinya onta. Talinya saya hadiahkan karena lagi gak bawa uang. Selesai sholat, Sayyidina Ali turun. Begitu keluar dari masjid, lihat ontanya, ternyata anak muda yang disuruhnya jaga sudah gak ada. Loh, mana yang jaga kok gak ada? Begitu melihat leher untanya, ternyata talinya juga gak ada. Loh, talinya kemana? Gak ada juga. Hanya Sayyidina Ali pulang bawa untanya. Di perjalanan, Sayyidina Ali lewat depan pasar. Sayyidina Ali lihat anak muda tadi ada di depan kedai, di depan toko, sedang menjual tali onta. Kata Sayyidina Ali, loh, jadi talinya diambil dia, dijual. Padahal tali itu kan niatan saya mau saya kasihkan sama dia. Ternyata orang ini tidak sabar. Karena tidak sabar, akhirnya bagaimana? Rizkinya dia peroleh dari jalan yang tidak halal. Seandainya dia sabar, memang saya niatkan kasihkan sama dia, dia akan memperoleh rizkinya dari jalan yang halal. Artinya apa? Antara halal dengan haram itu batasnya tipis. Apa batasnya? Yaitu sabar. Menunggu datangnya rizki dari Allah. Dan sabar ini butuh kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan iman. Bahwa rizki kita yang menanggung adalah Allah. Kalau orang ini kuat akan menunggu. Rizkinya datang dari Allah. Tapi berhubung orang ini imannya tidak kuat, dia berburuk sangka pada Allah. Gimana? Dalam pikirannya, saya ini kalau tidak curang, kalau tidak korupsi, kalau tidak mencuri, Allah gak bagi rizki pada saya. Makanya tak curi aja. Nah, ini orang yang lemah karenanya kekuatan iman itu penting, saudara. Karena kalau imannya kuat, lalu orang ini ikhlas, hatinya dijaga oleh Allah. Akhir-akhir ini banyak orang-orang berbicara ngawur. Orang-orang bicaranya kemana-mana. Mengapa bicaranya kemana-mana? Orang itu ada yang bayar. Orang-orang liberal bicaranya ngawur, ada yang bayar. Betul? Ada yang bayar. Ada. Dulu, kira-kira 2 tahun yang lalu ya, sebelum COVID. Ada orang perempuan bicara. Apa kata dia? Jilbab itu tidak wajib. Kira-kira dapat 6 hari putrinya menjadi komisaris salah satu BUMN. Karena ngomong jilbab tidak wajib. Artinya ada yang bayar. Kemarin ada orang ngomong satpam. Dia bicara apa? Semua agama sama. Dapat beberapa hari dia jadi ketua satpam di negara kita. Satpam apa ya? Ya pokoknya satpam lah. Kalau nggak punya HP nggak tahu. Tapi kalau sering tengok-tengok grup-grup WA tahu. Oh ini jadi apa habis ini? Kemarin ada orang gelarnya Buya atau buaya. Apa bedanya Buya dengan buaya? Ada bedanya? Hah? Sama ya? Buya dengan buaya sama? Beda ya? Kalau Buya itu kalau di Aceh Abu. Kalau di Jawa bagian tengah ke timur Kiai.
Daerah baratnya Buya, kadang Ajengan, kadang Mbah, macam-macam. Dia ngomongnya kemana-mana. Dia bilang apa? Agama Islam tidak sempurna. Loh, gak sempurna. Sempurna. Karena dalam Al-Quran jelas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Yang gak sempurna agama kamu. Karena kamu dapat bayaran berkata begitu. Orang-orang yang berkata begitu itu ada yang bayar, saudara. Jangan tidak dikira gak ada yang bayar. Tokoh-tokoh yang omongannya terpeleset itu kadang bayarannya miliaran. Sekali omong yang cair 3 miliar. Mengapa terpeleset? Ada tokoh Islam Nusantara. Kalau berbicara ngawur. Apa kata dia? Islam Nusantara itu Islam yang baik. Islam Arab tidak baik. Ini ada yang bayar. Karenanya ikhlas itu penting. Ikhlas karena Allah itu penting. Orang-orang Wahabi yang ngomong tahlil bid'ah, maulid bid'ah, syirik, ada yang bayar. Berapa gajinya Ustadz Wahabi? Ustadz Wahabi itu saudara gajinya 1 bulan $1.500. Kau tahu mereka yang ngaku, kawannya ngaku. Coba Ustadz Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berapa gajinya 1 bulan? Gak ada yang bayar. Karenanya Ustadz Ahlus Sunnah itu suka lagu ya dana-dana. Mengapa? Karena bingung cari dana. Artinya seperti itu ya ada yang bayar. Karenanya ikhlas itu penting. Hati-hati. Kalau ada tokoh, ada siapa, bicaranya ngawur. Siapa di belakang orang ini? Atau nanti ini dapat apa setelah ngomong begitu? Tidak gratis, saudara. Mahal bayarannya. Makanya penting ya ikhlasnya. Yang nomor 2, selain ikhlas dalam beramal karena Allah. Apa yang nomor 2? Wan nasihah li waliyil amri. Berbuat baik dan bermaksud baik kepada pemimpin. Siapa pemimpin? Pemimpin di dalam agama adalah para ulama. Kalau di dalam agama. Apa yang dimaksud berbuat baik dan bermaksud baik kepada pemimpin? Kepada ulama. Berbuat baik dan bermaksud baik kepada para ulama. Pertama, mengagungkan para ulama. Para ulama itu harus diagungkan. Mengapa? Allah saja mengagungkan derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, darajat, beberapa derajat. Artinya apa? Para ulama itu oleh Allah derajatnya ditinggikan. Maka berarti kita harus meninggikan derajat mereka. Karenanya di dalam urusan agama, siapapun harus mengikuti ilmunya para ulama. Karena kita ini harus mengikuti ilmunya para ulama, maka berarti bagaimana? Di dalam mengamalkan ajaran agama, mayoritas umat Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti sistem bermadhab. Karenanya kita ini bermadhab. Mengapa bermadhab? Dalam urusan ilmu agama kita gak boleh mengikuti pemahaman sendiri, tetapi harus punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, dengan sanad yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah. Harus punya guru, saudara, dalam beragama. Kalau gak punya guru bahaya. Kalau orang gak punya guru, akhirnya ceramahnya ngawur, bicaranya ngawur. Orang kalau bicaranya ngawur, pembicaraan itu kalau ngawur itu sama dengan makanan. Makanan itu bagaimana? Makanan kalau yang memasak itu ahli,
Kalau yang memasak itu ahli, makanannya matang, dimakan rasanya enak. Tapi kalau yang memasak itu tidak ahli, saudara, makanannya mentah, kalau dimakan bikin sakit perut. Sakit perut lah. Kalau makan yang memasak tidak ahli, karena belum masak dikeluarkan. Orang berbicara kalau tidak ahli ilmu, pembicaraannya bikin sakit hati, nyesek di dada. Mengapa? Karena yang ada disalah-salahkan semua. Kan sakit hati. Karena dia gak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu mengerti. Oh, ini fatwa ulama dulu. Ini contoh ya, contoh. Umat Islam di negara kita ini sejak dulu kalau ada orang meninggal dunia ada tahlil. Betul. Betul. Hari ketiga, hari ketujuh, hari keberapa? Hari ke-20, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, haul tiap tahun. Itu di mana-mana saudara. Di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Thailand. Tradisi itu. Begitu ada datang orang Wahabi, ustadz-ustadz baru, apa katanya? Tahlil bid'ah. Tahlil itu ajaran Islam Nusantara. Gak ada dari Nabi. Kenduri sesat, gak ada dalilnya. Padahal ini, tahlil ini dari ulama dulu. Kalau orang Aceh bukan cuma tahlil, apalagi sama dia. Iya, sama dia. Itu cuma di Aceh yang ada. Sama dia. Di Jawa gak ada. Kalau di Jawa ada acara sama dia, berarti orang Aceh tinggal di Jawa. Biasanya begitu. Orang Aceh itu pergi kemanapun selalu bawa tradisi Aceh. Karenanya tradisi Islam Indonesia rata-rata mirip dengan Aceh. Mengapa? Para ulama yang berdakwah banyak dari Aceh. Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, orang Aceh. Ulama Aceh, kalau Maulana Malik Ibrahim ini ulama Aceh yang diminta oleh Raja Majapahit mengajar di kerajaan Majapahit. Kalau Sunan Gunung Jati, orang Aceh pulang ke Jawa, nggak mau pulang ke Aceh. Karenanya tradisinya sama. Nah, dan ini tahlil. Tahlil ini bukan barang baru. Saya kira saudara dengan saya sama. Begitu hidup, tahunya sudah ada tahlil, betul? Sudah ada memang. Kita ini hidup tahlil sudah ada, lebih dulu tahlil dari kita. Dan ini tahlil bukan dari ulama Nusantara. Tahlil itu kan baca zikir, pahalanya untuk orang mati. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Bukan ulama Aceh, bukan ulama Minang, bukan ulama Jawa, tapi siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi, Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, Jabir berkata, "Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi." Kami pergi menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'ad bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburannya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburnya, tak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu akbar.
Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat baca. Falamman sarafa. Begitu Rasulullah berhenti, selesai berzikir, qila lahu. Sebagian sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir?" Hai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah, baca Allahu akbar? Enggak seperti biasanya langsung pergi. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah saudara menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang tidak soleh bagaimana? Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Saya khawatir orang ini gak dilepas oleh Allah dari jepitan kubur. Karenanya aku bacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dikira zikir tahlil itu gak ada dalilnya, saudara. Itu untuk meringankan kita menghadapi jepitan alam kubur. Kata para ulama, hadis ini termasuk hadis yang mengerikan tentang alam kubur. Mengapa? Karena yang dikubur orang soleh. Dan yang bersaksi kalau beliau orang soleh, Rasulullah yang bersaksi. Kalau Rasulullah yang bersaksi, ini otentik, saudara. Nggak diragukan. Yang mensolatkan juga Rasulullah. Yang mensolatkan ya Rasulullah. Yang bersaksi beliau masih dijepit. Kira-kira yang lain bagaimana itu? Kira-kira. Kita ini nanti yang mensolatkan siapa ya? Terus gak mau dibacakan tahlil. Ini pentingnya tahlil. Karenanya tahlil itu yang bagus, saudara, dibaca di kuburan. Setelah ditalkin ya, dibacakan talkin, lalu baca tahlil bareng-bareng. Mengapa? Agar kalau dijepit oleh alam kubur, kita demo kepada malaikat mungkar nakir, jepitnya agak pakai lama. Cuman kita ini di Indonesia kan ada budaya, ada tradisi. Biasanya kalau orang Aceh ini kalau meninggal dikubur pagi jam berapa? Jam 10. Kalau di Jawa jam 8 biasanya. Mengapa? Karena subuh dengan sini selisih 1,5 jam. Sini subuhnya 5:30. Kalau di rumah saya itu matahari sudah terbit. Subuh itu sebelum jam 4. Jam 4 kurang itu subuh. Karena kita ini apalagi musim hujan, jadi jam 10 setelah penguburan segera balik. Nanti tahlilnya kalau di Banda habis maghrib apa habis isya? Habis maghrib ya. Ada yang isya, ada yang maghrib. Itu kalau dikubur jam 10 sampai ke maghrib. Itu berapa jam? Kira-kira kalau Anda jatuh terjepit di kebun. Nunggu bantuan 5 jam. Kira-kira lama apa gak lama? Lama. Tapi gak apa-apalah daripada enggak sama sekali. Artinya apa? Tahlil itu ada dalilnya. Ini diantara dalilnya. Karenanya kita ada samadiyah, ada tahlil, ada macam-macam. Itu ada dalilnya semua. Jangan dikira gak ada dalilnya. Cuma yang ngerti itu para ulama. Ulama-ulama kita yang dulu itu alim-alim, saudara. Lebih alim dari ulama sekarang. Ulama dulu memang sangat alim. Ini tahlil. Lalu kenduri. Kita ini kalau tahlil di Aceh ada makan kan? Ada makan. Itu makanan disebut apa namanya? Kenduri. Kalau di Jawa kenduri. Kata Wahabi sesat. Tapi kalau mereka diantarkan makanan kenduri, dimakan. Ternyata saudara bagaimana? Mereka bilang sesat karena gak mau tekor itu. Tapi kalau hasil, gak bid'ah. Yang bid'ah kalau tekor. Kalau gak tekor, gak apa-apa. Ini mereka. Nah, ini kenduri itu ada dalilnya.
Mengapa? Karena itu sedekah untuk orang mati. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit. Anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi, hadis sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi." Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Mungkin meninggalnya karena kena Covid. Tapi dulu belum ada Covid. Covid sekarang. Entah adanya di mana, di Aceh apa di Jawa, enggak tahu. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berbicara, pasti berbicara, berwasiat untuk bersedekah. Karena ibu senang bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab singkat tapi padat. Naam, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dikira gak bermanfaat. Begitu dalil tentang sedekah untuk orang mati disebarkan, Wahabi gak bisa jawab. Karena gak bisa jawab, akhirnya Wahabi ngeles. Mereka bikin video, ada orang Wahabi tetangganya Aceh. Orang Wahabi di Pinang, Malaysia. Bikin video melalui YouTube. Apa kata dia? Siapa yang melarang sedekah untuk orang mati? Yang melarang kenduri? Gak ada. Loh, oh siapa? Kan dia dulu yang ngelarang. Gak ada. Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya kemarin bid'ah. Sekarang gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. Cuma, ada cumanya. Kata dia, kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri. Jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Bangun menasah. Loh, suruh bangun masjid saudara, dari mana uangnya? Dan masjid di kampung-kampung sudah ada. Jamaahnya nggak penuh. Itu penuh kalau hari sama hari Raya. Kalau hari raya penuh ini. Sampai halaman. Iya. Hari raya sama hari Jumat. Dan di kampung-kampung masjid sudah ada. Nah, kalau setiap ada orang mati, sedekahnya pakai bangun masjid. Jadi apa negara kita ini kira-kira? Kan negara masjid nanti. Kemana-mana masjid. Kebanyakan masjid. Dan ini para guru kita. Para ulama kita, para abu dulu. Menganjurkan kenduri, sedekah makan, sedekah minum, itu bukan tanpa dasar, saudara. Tapi bagaimana kenduri ini dilestarikan? Karena justru kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Minhajul Qawim, Asral Matalib, semuanya mengatakan afdalus sadaqah al-ma'. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor 1 adalah air. Thumma ta'am, nomor 2 di bawahnya adalah makanan. Jadi kenduri itu memang sedekah paling afdal. Karena ada air, ada makan. Mengapa air itu sedekah paling besar pahalanya? Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia. Beliau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik. Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Artinya apa? Paling besar pahalanya untuk ibu saya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab alma, air. Air. Air ini paling besar. Mengapa paling besar? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Bangun tidur, kalau ingin sehat selalu minum air. Sambil kerja minum. Naik kendaraan minum.
habis makan minum, pakai obat minum, rokokan, sambil rokokan minum, sambil ceramah minum. Ini sedekah paling afdal. Paling afdal ini. Dan sedekah air ini walaupun modalnya paling murah jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul 'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ini kejadian di Timur Tengah sebelum Islam dulu. Ada anjing hampir mati kehausan. Mau melompat dalam sumur gak bisa, akhirnya ngelilingi. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ini sebelum Islam. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu saudara, kerjanya biasanya malam hari. Kalau orang Aceh gak tahu. Mengapa? Karena di Aceh gak ada pelacur. Yang ada di Medan. Entah ada apa enggak gak tahu itu. Ada? Gak ada ya? Hah? Gak tahu juga? Gak tahu. Berarti gak ada. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur tuh kerjanya malam. Kalau siang pulang. Itu dulu. Kalau sekarang ini lebih parah. Kadang siang kerja juga itu. Siang malam. Pulang kerja ketika mendekati sebuah sumur. Melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati karena haus. Hatinya merasa ibah, merasa kasihan. Karena merasa ibah, merasa kasihan, fanaza'at muqaha. Pelacur tadi melepas sepatunya. Pelacur itu dulu kalau kerja pakai sepatu. Kalau sekarang pakai satu pas sandal. Enggak tahu ya? Enggak tahu juga. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi. Lalu dia turun ke dalam sumur. Dulu saudara, sumur itu gak pakai timba, gak pakai tali. Pakai apa? Pakai tangga. Peradaban manusia belum mampu buat timba, buat tali. Pakai tangga ke bawah. Dia ambil air pakai sepatunya. Setelah naik ke atas, fasaqathu bihi. Dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya. Setelah ngasih minum anjing, dia pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, akhirnya dia meninggal dunia. Mungkin karena malamnya divaksin langsung 3. Makanya besoknya langsung mati. Katanya kalau vaksin mati katanya. Makanya orang Aceh banyak yang takut divaksin. Pesawat ke Aceh gak ada yang besar. Pakai pesawat kecil. Jadi kalau kena mendung dikit, goncangannya keras. Kalau pesawat besar kan ringan goncangannya. Mengapa? Karena orang Aceh gak mau naik pesawat. Orang Aceh naik bis kalau ke Medan. Orang Aceh memilih tidak naik pesawat daripada divaksin. Betul? Ini banyak yang gak divaksin. Saya bukan kampanye vaksin. Enggak. Akhirnya meninggal saudara pelacur itu. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi. Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kalau kamu merasa banyak dosanya, yang senang sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah. Padahal yang dikasih minum adalah apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia. Apalagi manusianya orang apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal tambah mantap saudara. Kasih minum. Pernah ngasih minum anjing? Pernah. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Ambil air apa batu? Ambil Mengapa?
Karena anjingnya ikut Wahabi. Makanya dilempar. Ini anjing Wahabi dilempar pakai batu. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal anjingnya haus. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang punya hewan ternak, punya kambing, punya ayam. Orang Aceh biasanya ternak apa? Ayam ya. Dikasih makan, dikasih minum, itu ngurangi dosa, saudara. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya. Padahal ternak hewan itu. Apalagi kalau yang diternak itu manusia. Ini saudara-saudara ya, bapak-bapak ini ngasih belanja anaknya, ngasih belanja istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Kalau masih banyak dosanya, tambah istri. Mengapa? Untuk mengurangi dosa. Istrinya protes, abang kawin lagi ya. Abang ini banyak dosa. Katanya kalau ngasih belanja istri, dosa abang dikurangi. Kalau cuma kamu yang ngurangi, kapan habisnya? Abang ini ingin cepat habis dosanya. Apalagi sekarang COVID Omikron hampir datang ke Aceh. Kemarin maunya datang tanggal 24 Desember, nggak jadi, ditunda. Mungkin nanti bulan April menjelang hari raya. COVID ini agamanya kafir, saudara, bukan Islam. Makanya yang datang untuk orang Islam saja. Makanya kawin lagi. Mengapa? Biar dosanya cepat habis. Ini berarti suaminya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau gak mau berarti Wahabi. Betul? Ini kalau ceramah gini biasanya laki-laki suka. Kalau perempuan biasanya ya cemberut. Kalau yang ustadz tanya, Kiai, apa? Itu hadisnya pasti sahih ya. Kalau yang ustadz, kalau yang ustazah itu dhaif hadisnya. Artinya apa? Sedekah minum itu paling besar pahalanya. Makanya oleh para ulama kita dilestarikan. Kemudian di bawah sedekah minum yang paling besar lagi adalah sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Karena dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, paling besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang itu termasuk amalan paling baik. Cuma pahalanya di bawah ngasih mie. Besar itu. Besar. Kalau makan dan minum sama-sama ada, berarti berarti lengkap. Dan itu namanya tanda-tanda atau ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kita ini senang kenduri. Dan orang yang senang ngasih makan, itu hatinya lembut-lembut. Mudah diajak kebaikan. Mengapa? Karena dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Gimana kalau ingin hati ini menjadi lembut? Beliau menjawab, "Idza aradta ayyalina qalbuk fa'at'imil miskin." Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa?
Ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Jadi melembutkan hati. Ngasih makan orang miskin. Bangsa kita ini memang senang ngasih makan. Hatinya lembut-lembut. Diajak maulid datang. Ya, pokoknya diajak apa saja. Gampangan. Karena hatinya lembut. Kemudian yang melembutkan hati juga. Wamsah ra'sal yatim. Yang kedua. Kalau ingin hati kamu menjadi lembut, usap kepala anak ya. Di Aceh ada tradisi usap kepala yatim. Bulan apa biasanya? Bulan Maulid. Setahun sekali. Untuk melembutkan hak. Masjid ini sudah belum? Sudah. Jadi melembutkan hati. Yang dimaksud mengusap kepala yatim itu maksudnya apa? Itu simbol kasih sayang saudara, bukan cuma diusap. Artinya apa? Setelah mengusap, dompetnya dibuka. Lalu pilih uang yang paling kecil. Mengapa? Karena masih anak kecil. Kecuali kalau mamanya masih muda. Kasih uang yang paling besar. Mengapa? Agar mamanya gak sering keluar rumah. Membantu mama muda. Karena janda muda itu kalau keluar rumah banyak yang nyapa. Janda muda itu namanya jamu, janda muda. Banyak yang nyapa. Kalau sudah tua-tua, walaupun ada di luar, gak apa-apa. Kalau masih muda bahaya. Sekarang ini banyak maksiat saudara. Dan maksiat ini mengeraskan hati. Karenanya mengusap kepala yatim jangan setahun sekali. Karena kalau sudah maksiat keras lagi. Agak sering. Repot Pak Ustadz. Kalau ngusap sering-sering. Mengapa? Rumahnya si yatim jauh. Ya kalau repot ingin gampang. Anaknya diadopsi. Minta sama mamanya. Ini anaknya saya adopsi. Biar tiap pagi atau tiap beberapa hari bisa mengusap kepalanya. Nggak boleh sama mamanya. Mamanya katanya nggak ada kawan. Kalau nggak boleh, mamanya diminta duluan. Kalau dapat mamanya, nanti dapat anak. Ini namanya strategi marketing dunia modern. Saudara kalau lewat di mal-mal di Aceh ya, di Banda. Dapat SMS, beli satu, gratis satu. Padahal kalau diambil yang gratis aja agak boleh. Harus beli dulu. Ini namanya marketing. Ditanya sama istrinya, kamu kawin lagi ya? Bilang, hati saya ini keras mah. Katanya kalau ngusap kepala yatim, hati saya menjadi lembut. Saya ini kawin lagi demi si yatim. Biar bisa mengusap tiap pagi. Karena gak boleh mengusap yatimnya. Kecuali mengusap mamanya duluan. Makanya kawin duluan. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Artinya apa? Ahlus sunnah itu ada dalilnya semua. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan saudara-saudara. Karena ini waktu sudah pukul 7. Sekarang ini libur kerja ya? Hah? Libur? Kan hujan ini. Hujan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan. Yang mau bertanya, pertanyaan bebas. Sebelum kita tutup. Kalau nggak ada ya kita tutup lah. Ya. Apa?
Subuhnya belum mandi. Apa kerjanya, apa subuhnya maksudnya? Sampai di kantor ternyata belum mandi. Ya mandi aja, cuma mandi kok repot. Oh, enggak dosa. Orang yang lagi hadas besar berangkat kerja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Walaupun kerjanya sampai zuhur, asalkan kerjanya bukan baca Quran. Kalau kerjanya baca Quran enggak boleh. Tapi kalau lupa enggak apa-apa juga. Orang hadas besar enggak segera mandi, nunggu nanti zuhurnya enggak apa-apa juga. Was, misalnya habis zuhur tidur sama istrinya. Habis itu kalau Aceh ini ke ladang apa ke kebun? Ke sawah ya. Ke sawah ajalah dulu mandinya, nanti pulang dari sawah. Enggak apa-apa. Enggak dosa. Karena menghilangkan hadas itu hukumnya wajib kalau mau sholat. Kalau sholat enggak mandi dulu dosa. Atau enggak punya wudhu langsung sholat. Saya ingin sholat biar enggak punya wudhu enggak apa-apa. Dosa itu haram. Karena orang sholat harus suci dari hadas. Kalau lupa enggak apa-apa. Kalau lupa ya mandi lalu sholat lagi. Gitu aja. Ada lagi? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya tentang takdir. Karena pada hakikatnya Allah mengatakan seseorang yang telah ditakdirkan ahli neraka. Allah takdirkan ahli neraka itu sudah pasti dia tidak akan condong hatinya untuk bergerak untuk berbuat kebaikan. Begitu juga kalau ahli surga, pasti dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Jadi kita letak usaha dia sebagai manusia hamba Allah. Dan seandainya memang semua takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, Allah yang menentukan ahli neraka dan Allah yang menentukan ahli surga, dan seseorang yang telah ditentukan ditakdirkan sebagai ahli neraka, dia pasti tidak akan bisa untuk melakukan kebaikan sehingga dia menjadi ahli surga. Dan di mana keadilan Allah itu yang kita pahami itu. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang takdir. Perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja, besar dan kecil, adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Kita atau siapapun berbuat apa saja, itu ciptaan dan ketentuan Allah. Lalu di mana letak standar seseorang dapat pahala dan dapat dosa? Standarnya ada pada niat. Karenanya ada hadis innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung pada niatnya. Sehingga orang berbuat baik tidak ada niatan, nggak dapat pahala. Orang berbuat salah ya karena salah, tidak niat bersalah, memang nggak diniatkan, nggak dapat dosa. Ya niat itu. Standarnya dari niat itu. Getaran hati untuk berbuat baik itu juga dari Allah. Karenanya kita senantiasa memohon kepada Allah. Setiap sholat kita selalu membaca ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kalau sudah lurus, kita memohon kepada Allah agar kita bertahan dalam jalan yang lurus. Sampai kita meninggal dunia di jalan yang lurus. Karenanya orang itu kadang berbuat baik. Baik ditakdirkan masuk neraka. Sebelum meninggal perbuatannya jelek.
pada waktu perang Badar atau perang Uhud. Ada orang ya berperang dengan orang kafir itu luar biasa. Banyak membunuh orang. Sampai-sampai orang-orang berkata kepada Rasulullah, Rasulullah itu hebat itu. Itu pasti masuk surga. Rasulullah justru bersabda, innahu min ahlin nar. Itu masuk neraka. Karena dibilang masuk neraka, para sahabat penasaran, kok bisa perangnya gigih seperti itu masuk neraka? Ternyata lama-lama dia terluka dalam perang itu. Setelah terluka, karena gak kuat menahan sakit, akhirnya dia bunuh diri. Matinya su'ul khatimah. Artinya apa? Dia perang bukan karena Allah, tetapi karena fanatisme kesukuan. Makanya masuk neraka. Akhirnya biasanya. Kadang-kadang orang itu ditakdir masuk surga. Sejak masih muda kafir. Ada seorang pemuda Yahudi. Anak muda Yahudi. Sering mendatangi Rasulullah dan sering bantu-bantu. Kalau ada pekerjaan, dia suka bantu-bantu. Tapi dia Yahudi. Lama-lama si Yahudi ini sakit. Anak muda yang suka bantu-bantu Rasulullah itu sakit. Didatangi oleh Rasulullah. Dia tidur di samping ayahnya. Ditawar oleh Rasulullah, aslim, masuk Islam. Masuk Islam. Kamu sebentar lagi meninggal. Dia melihat pada ayahnya, minta pertimbangan ayahnya. Lalu apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim, ikuti. Akhirnya orang ini membaca syahadat. Setelah itu meninggal dunia. Enggak pernah sholat, enggak pernah apa. Mau meninggal baca syahadat, berarti takdirnya masuk surga. Kita ini berharap kepada Allah, rajin beribadah sampai meninggal dunia. Amin Allahumma. Itu takdir. Apapun yang akan kita dapatkan besok lusa, takdir dari Allah. Takdir. Ada seorang pengemis datang menghadap Rasulullah. Akhirnya Rasulullah cari-cari di rumah ada apa. Ternyata di rumah beliau hanya ada sebiji korma. Dikasih, ini cuma ini yang ada. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, laulam ya'tiha la'atathu. Coba orang ini gak datang ke sini, korma ini yang akan datang pada dia. Mengapa? Karena memang sudah takdirnya. Jadi begitu. Karenanya dalam hadis tadi, la tukthir hammak. Jangan banyak galau, jangan banyak risau, jangan banyak susah. Mengapa? Apa yang akan terjadi adalah apa saja yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembicaraan tadi ada seorang pelacur dan kepada adik. Akhirnya yang menjadi pertanyaan Pak Kiai. Tentu di dalam pelaksanaan itu kan ada niat. Jadi baiklah. Apakah pelacur ini cepat bertobat ya? Di dalam hadis itu tidak ada keterangan dia bertaubat. Tetapi karena dia kasihan pada anjing lalu ngasih minum. Karenanya hadis ini kata para ulama menjadi dalil sedekah minum itu besar pahalanya. Keterangan bertaubat gak ada. Coba ada keterangan bertaubat, ya mungkin taubatnya diterima. Ini gak ada. Dan biasanya orang yang pekerjaannya hina itu merasa kalau dia berdosa kepada Allah. Ini perbuatan gak baik, cuma sudah gak ada lagi. Kadang begitu. Dan hadis seperti ini jangan disalahpahami. Gimana disalahpahami? Oh kalau begitu gak apa-apa ke Medan, cari pelacur. Nanti pulang bawa air mineral ke Masjid Al-Furqon, beres.
Itu bukan itu maksudnya saudara ya. Itu namanya salah paham. Hadis itu maksudnya motivasi agar kita senang bersedekah nih. Kalau ada kawan lewat depan rumah, ada tetangga lewat, ajak ke rumah. Ayo ke rumah. Ada apa? Minum-minum. Nanti kita niatkan sedekah minum agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Gitu aja. Gak ada keterangan bertobat, gak ada. Gak ada memang. Mencoba ada keterangan kan double berarti. Itu gak ada. Ini sedekah minum. Tapi yang penting jangan disalah paham ya. Wah, gak apa-apa ini kepala curi. Ringan. Yang penting tiap hari bawa air ke Al-Furqan. Itu namanya gagal paham. Tapi kalau memang pengalaman begitu, banyak dosanya dianjurkan. Sedekah air minum. Dan kita ini kan banyak dosanya memang. Jadi dianjurkan memang. Agar dosa kita diampuni oleh Allah. Saya kira itu ya. Karena waktu sudah habis. Kita tutup baca doa. Sholawat badar bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala